Nah, tiba-tiba datang seorang pria tua kerajaan yang datang dari masa lalu. Nah, buat kalian yang bingung, ntar bakal dijelasin, oke? Dan tak lama kemudian, orang itu pun tertangkap karena disetrum oleh anak muridnya Tycoon. Nah, buat informasi tambahan, malaikat judi di sini adalah seorang pria bernama Chao Xing Xing. Di film sebelumnya, Tycoon sudah pernah dikalahkan olehnya, dan karena itu Tycoon pun jadi dendam. Kemudian tiba-tiba scene berganti ke Chao Xing Xing dan sohib angetnya Tat. Nah, ternyata Xing di sini sudah dijuluki sebagai malaikat judi, dan karena itu Xing pun menjadi terkenal. Kamu suka berbisnis, tapi bisnismu sedang terhambat karena pandemi? Nggak perlu khawatir. Namun pada saat Xing ditanya tentang apa yang sudah dipelajari selama 6 bulan dengan Dewa Judi, ternyata Xing kemudian berganti ke malam hari. Nah, di sini Tat menceritakan tentang seorang teman kakeknya dulu yang bernama Diklik. Dan kakeknya Xing ternyata sangat mirip dengan Tat. Setelah itu Xing juga menceritakan tentang pria dari Perancis yang juga disebut sebagai Dewa Judi. Karena dia memiliki kekuatan yang sama dengan Xing, tapi pria itu berhasil dikalahkan oleh seorang yang bernama Who Are You. Ya emang gitu namanya. Singkat cerita, saat mereka sedang ngobrol di luar, mereka melihat banyak cewek-cewek yang datang ke sana. Nah, tapi ternyata itu hanyalah ilusi yang dibuat oleh rombongan si Tycoon. Tapi untunglah datang temannya Xing ke sana. Dia bernama Long. Tak lama kemudian, saat Xing akan memukul anak muridnya Tycoon, Xing malah salah sasaran. Kemudian saat Xing kabur, Xing dihipnotis kebakaran oleh anak muridnya Tycoon. Tapi untunglah si Xing berhasil menghipnotis baliknya juga. Singkat cerita, saat Xing kabur, Xing diajak adu kekuatan oleh si Tycoon. Dan ternyata si Xing lebih kuat darinya. Anjir, udah kayak pro hipnotis nih. Nah, tapi para muridnya Tycoon pun datang untuk membantunya. Tak lama kemudian, datang Tat ke sana untuk memberitahukan kalau ada telepon dari Dewa Judi. Tapi tiba-tiba, kemudian Xing ternyata mendapat telepon dari Long. Dan karena Xing belum tahu apa yang sedang terjadi, dia bilang ke Long untuk segera ke sana. Nah, tiba-tiba ada seorang cewek datang ke sana. Tapi saat Xing bertanya kepadanya, dia malah pergi. Kemudian, Xing bertemu dengan seorang pria yang mirip dengan Tat lagi gantung diri. Anjir, jadi beban dong. Ago, apa itu? Itu tuh aplikasi yang banyak game ini. Mama bisa menang ponsel baru main game di situ. Nah, tapi pria ini ternyata malah seperti banci. Dan ternyata pria ini adalah Chow Tai-Fook, kakeknya. Xing ternyata datang ke masa lalu di Shanghai pada tahun 1937. Xing kemudian baru sadar kalau kekuatan sepertinya bisa melakukan perjalanan waktu. Nah, saat Xing akan melepon lagi, ternyata sinyalnya sudah hilang. Singkat cerita, Xing dan Chow malah bertemu dengan perkelahian antar geng. Dan karena Xing pakai baju merah, Xing juga ikutan dikejar. Kemudian karena Xing pintar, dia merubah bajunya menjadi hitam. Nah, tapi ternyata tak lama kemudian Xing ternyata memiliki kekuatan yang bisa memukul orang yang berkumpul sekaligus. Nah, tiba-tiba datang orang-orang yang akan menembaki mereka semua. Dan pria inilah yang bernama Diklik. Dan ternyata pria yang telah dibunuh Xing tadi adalah orang yang membunuh saudara Diklik. Dan karena itu Xing diajak ke rumahnya Dik. Dan di sini Xing bilang kalau dia datang dari tahun 1991. Tapi karena ponselnya tidak ada sinyal, dia sedikit tidak percaya. Nah, kemudian Xing diberikan 3 permintaan oleh Dik. Tapi tak lama kemudian saat Xing sedang ribut dengan Chow, Xing tidak sengaja meminta untuk mengusir Chow. Dan itu adalah dianggap satu permintaan. Setelah itu Xing meminta untuk melepaskan Chow, dan itu adalah permintaan yang kedua. Nah, tapi karena Xing memiliki IQ yang tinggi, di permintaan yang ketiga dia meminta untuk diberi 3 permintaan lagi. Dan Dik pun ternyata tidak marah. Keesokan harinya Xing ternyata diajak proses penguburan saudaranya.
Dan tak lama kemudian datang seorang wali kota dan anaknya yang bernama Yusan. Nah, kemudian Sing ingat kalau dia adalah cewek yang waktu itu di pinggir sungai. Tapi ternyata si Yusan seperti tidak mengenal Sing sama sekali. Kemudian datang rombongan yang dipimpin oleh seorang pria bernama Wong, dan mereka adalah musuh dari Dick-Lick. Singkat cerita, saat Wong pergi, rombongan Dick-Lick pun ternyata sudah dikepung oleh mereka semua. Tapi tak lama kemudian Sing menghipnotis mereka agar Dick-Lick menjadi tak terlihat. Dan setelah itu Sing pun dipanggil oleh mereka sebagai Who Are You. Nah, tapi si Sing masih belum menyadarinya. Singkat cerita, Sing dan Chow datang ke sebuah gereja yang biasa didatangi oleh Yusan. Nah, di sini mereka berencana untuk menipu Yusan dengan cara menggantikan bapa di sana. Tapi tak lama kemudian, akhirnya Sing pun ketahuan karena Chow memberitahukan kepada pengawalnya Yusan. Keesokan harinya, Dick-Lick ternyata mempunyai sebuah bar besar, dan Sing pun ada di sana. Nah, kemudian Dick-Lick dikejutkan oleh Sing karena Sing bisa menebak dadu yang ada di dalam. Setelah itu datang wali kota dan juga Yusan ke sana. Dan kemudian ternyata Wong datang lagi. Tapi kali ini dia datang bersama seorang wanita Jepang yang bernama Kawashima. Nah, tujuan dia ke sini adalah untuk bermain judi. Tapi kemudian, ternyata si Taikun masih hidup dan ikut rombongan mereka. Dan dengan mudahnya dia bisa menebak dadu itu. Kemudian Dick menyuruh mereka untuk membangunkan Sing yang lagi tidur dengan cara meminta bantuan Yusan untuk mencipoknya. Nah, tapi dan setelah bangun, Sing langsung menghampiri Taikun. Tapi saat Sing mengajaknya balik ke masa depan, Taikun ternyata tidak mau.